Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa kabar ya sahabat CP Channel ya. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya dan dimudahkan semua urusannya. Baik, di video kali ini ya jejak profesor ya akan membahas ya mengenai peraturan yang masih kita gunakan ya yang berkaitan dengan pengajuan ya kenaikan jabatan akademik dosen ya di masa peralihan ini, yaitu Kemendikti-Saintek ya nomor 63 tahun 2025. Dan ini sahabat semuanya kita akan bongkar ya, kita akan spill ya berkaitan dengan bagaimana asesor itu melakukan penilaian ya terhadap jabatan fungsional dosen ya. Khususnya di sini lebih kepada pengajuan ke asisten ahli, AA, dan lektor. Mari kita lihat ya sahabat CP Channel. Kalau kita lihat lini masanya yang berkaitan dengan perkembangan kebijakan ya, kebijakan CAD ini ya, dimulai tahun 2012 ya, ini ada undang-undang ya nomor 12 ya tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Kemudian tahun 2021 ya kita juga mengenal ya Permendikbud ya nomor 39, ini yang mengatur tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah, yang kemarin juga ada fakta ya yang dicopot ya guru besar yang ada di Universitas Lambung Mangkurat ya, ini yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap integritas akademik. Kemudian tahun 2022 ya Permendikbudristek ya nomor 31 tahun 2022 tentang satu data pendidikan ya, kebudayaan, riset dan teknologi. Kemudian juga kita lihat ya di Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Dan di tahun 2024 ya Kemendikbudristek nomor 209 tahun 2024 ya tentang petunjuk teknis, pelaksanaan, layanan, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen. Kemudian di SK Dirjen juga SK Dirjen nomor 0502 tentang ketentuan kenaikan jabatan akademik dosen pada masa peralihan. Dan yang saat ini di tahun 2025 itu masih mengacu pada Kemendikti-Saintek ya, Kemendikti-Saintek ya nomor 63 tahun 2025 ya yang mengatur tentang petunjuk teknis, layanan, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen. Terdapat perubahan yang cukup mendasar ya, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian sahabat semuanya ada yang belum tahu nanti akan kita sampaikan. Bila sudah tahu mungkin bisa memperkuat lagi pemahaman mengenai perubahan yang cukup mendasar ya yang ada di Kemendikti-Saintek ini dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Nah, nanti di tahun 2026 kita masih menunggu ya, kita masih menunggu revisi Permen nomor 44. Dan sahabat CP Channel ya, dalam rangka untuk memberikan kepastian, maka dalam kebijakan masa peralihan tahun 2025 ini ya ada aturan ya yang mengatur mengenai ya bagaimana yang berkaitan dengan pengembangan profesi ya dan karir dosen ya khususnya pada masa transisi, yaitu Kemendikti-Saintek nomor 63 tahun 2025. Cakupan ya aturan di dalam Kemendikti-Saintek 63 ini ya mengatur mengenai pendaftaran dan pemutakhiran data dosen. Kemudian pengelolaan kinerja dosen ya, pengangkatan pertama ya ke dalam jabatan akademik dan proses kenaikan jabatan akademik dosen. Dan di Kemendikti-Saintek nomor 63 juga dijelaskan ya bahwa jabatan akademik itu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dosen ya dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. Usulan seorang menjadi profesor
Ya, ini juga sering ya diulang di dalam surat-surat yang dikirim ya dari Eldikti itu menjelaskan ya mengenai bahwa usulan seorang menjadi profesor ya sebagai jabatan tertinggi ya, jabatan fungsional tertinggi bagi dosen itu bukan hanya sekedar pemenuhan administrasi, tetapi juga merupakan evaluasi kepatutan yang bersangkutan. Yang bersangkutan patut nggak untuk menjadi seorang profesor? Ya, evaluasi kepatutan yang bersangkutan menempati kedudukan dosen, melaksanakan fungsi dosen dan juga tujuan kedudukan dosen. Baik, kita refresh lagi ya biar sahabat semuanya lebih paham ya mengenai pengangkatan pertama ya dalam jabatan akademik dosen. Di syaratnya ya kalau dulu 2 tahun ya, sekarang syaratnya untuk pengangkatan pertama ya pengalaman kerja sebagai dosen adalah 1 tahun. Jadi memenuhi BKD itu selama 2 semester dan memiliki ijazah magister. Nanti kalau magister bisa mengajukan pengangkatan pertama ke asisten ahli, sedangkan dosen yang memiliki ijazah doktor atau yang sederajat bisa mengajukan pengangkatan pertama langsung ke lektor. Dan karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi ya, baik di jurnal internasional terakreditasi ya ataupun juga di proceeding interindeks ya basis data internasional yang bereputasi dan juga jurnal internasional yang bereputasi sebagai penulis pertama. Jadi hanya sebagai penulis pertama. Sebetulnya di aturan hanya mengatur sebagai penulis pertama, ya tidak harus sebagai penulis koresponden. Atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi. Jadi sahabat JP Channel ya yang berkaitan dengan pengangkatan pertama ini ya mayoritasnya kalau sebagian pengusul gitu, sebagian besar pengusul ya dari ijazah magister. Yang meskipun ada juga yang memiliki ijazah doktor langsung ke lektor. Tapi nanti tetap ya dalam proses pengangkatan pertama ini harus ada karya ilmiah yang menjadi syarat khusus di mana pengusul itu sebagai penulis pertama. Ya, sebagai penulis pertama. Baik itu terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi ya Sinta 5 bisa, Sinta 6 bisa ya. Terindeks atau proceeding yang terindeks di basis data internasional bereputasi bisa kalau proceeding ya, konferensi ya, proceeding seminar misalnya ya, tapi yang terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi semacam Scopus dan juga jurnal yang di atasnya ya, tingkatnya di atasnya yaitu jurnal internasional yang bereputasi tapi sebagai penulis pertama. Di dalam pengangkatan pertama ini tetap disyaratkan biasanya adalah dokumen cek similarity. Cek similarity-nya secara totalnya harus tidak melebihi 25% dan secara individual primary sources-nya tidak melebihi 3%. Jadi batasannya 25% secara total dan 3% adalah secara individual. Ya, adapun untuk korespondensi tidak dijadikan sebagai salah satu dokumen ya. Untuk saat ini ya dalam proses ya pengajuan pengangkatan pertama itu dokumen yang berkaitan dengan dokumen korespondensi tidak diminta ya sebagai salah satu ya syarat dokumen ya di dalam ketentuan untuk syarat khusus. Adapun untuk pengangkatan pertama dosen melalui perpindahan ya dari jabatan fungsional yang lain, maka syarat pengangkatan pertamanya sama ya, memiliki ijazah magister atau yang sederajat, memiliki ijazah doktor atau yang sederajat, dan memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 1 tahun. Dan sahabat JP Channel ya, setelah itu kita akan bahas syarat khususnya. Jadi syarat khusus kalau yang tadi pengangkatan pertama ini syarat khusus untuk kenaikan dari asisten ahli ke lektor. Jadi memiliki karya ilmiah ya di jurnal nasional terakreditasi. Di sini tidak dibatasi ya, silakan bisa jurnal nasional terakreditasi Sinta 5 bisa, Sinta 6 bisa, jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi. Kalau Pak Ibu memiliki karya ilmiah yang sudah dipublikasikan di Sinta 5, nanti segera ya bisa
menyiapkan ya seluruh dokumen ya, diantaranya adalah dokumen indeks cek similarity-nya dan dokumen korespondensinya untuk pengangkatan atau untuk kenaikan jabatan fungsional ya dari asisten ahli ke lektor. Ini dibutuhkan adanya dokumen korespondensi dan juga tetap ya cek similarity. Dan tambahan ya terkait dengan syarat khusus, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menggunakan syarat khusus, bisa ya syarat khusus pengangkatan pertama atau syarat khusus artikel dari kenaikan jabatan akademik ya dari asisten ahli ke lektor, itu kalau menggunakan syarat khusus sebagai jurnal ilmiah internasional yang bereputasi. Nah ini ada cirinya ya, ada kriterianya, ada 11 kriteria. Nah, 11 kriteria ini yang merupakan syarat khusus ya bagi dosen yang akan mengajukan ya jabatan fungsional ke guru besar atau ke profesor. Ini syarat khususnya mutlak harus jurnal internasional ilmiah yang bereputasi. Sedangkan untuk pengangkatan pertama, kemudian dari asisten ahli ke lektor atau dari lektor mau ke lektor kepala, ya silakan bisa. Kalau Bapak Ibu sekalian memiliki publikasi di jurnal ilmiah internasional bereputasi, ya silakan, itu bisa digunakan ya, bisa digunakan. Kalau dari kalau untuk pengangkatan pertama ya tidak dibutuhkan adanya dokumen korespondensi, tapi untuk AA ke lektor maupun dari pengajuan lektor ke lektor kepala itu tetap harus ada ya, harus ada dokumen korespondensi dan juga cek similarity. Ini 11 ya, jadi tidak termasuk di dalamnya adalah jurnal predator ya, atau ejected journal atau mirror journal atau cloning journal ya, apapun istilahnya itu mengacu pada jurnal-jurnal yang bermasalah. Jadi mulai kriterianya mulai dari karya ilmiah itu ya yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah ya, ada ISSN-nya menggunakan bahasa resmi PBB ya, ada 5 ya. Ada 6 ya, mulai bahasa Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Kemudian juga ada terbitan versi daring ya. Dewan direksinya adalah pakar ya di bidangnya, paling sedikit 4 negara ya. Kalau dewan direksinya dilihat dulu ya, dewan direksinya apakah sudah terpenuhi minimal 4 negara. Dan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 negara. Jadi dalam satu terbitannya, satu nomor terbitannya itu minimal dari 2 negara. Kalau dari 2 negara berarti masuk dalam kategori jurnal internasional. Alamat jurnal bisa ditelusuri secara daring ya, karena nanti akan diminta ya pengusul ya untuk memasukkan alamat web jurnal dan juga alamat artikel yang dipublikasikan di jurnal tersebut. Dan editor portsnya dari jurnal dapat ditelusuri secara daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring. Proses review dilakukan dengan baik dan benar ya, khususnya kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai syarat khusus ya, baik untuk pengajuan ke dari lektor ya ke lektor kepala maupun untuk pengajuan ke guru besar, itu dokumen yang berkaitan dengan proses review ya biasanya dilihat di dalam dokumen korespondensi. Dan jumlah artikelnya wajar dan format terbitannya juga template-nya sama ya, template-nya sama, tidak berubah-ubah. Dan yang terakhir yang paling penting ya dari 11 kriteria tersebut adalah kriteria ke-11 ya, tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tidak terdapat pada daftar jurnal penerbit kategori yang diragukan ya. Mengenai ini bisa Bapak Ibu sekalian, sahabat semuanya bisa lihat di video kita yang kita menjelaskan mengenai kriteria BILS ya, dalam menjelaskan ya mengenai berapa penerbit dan juga jurnal yang bermasalah ya. Kemudian juga kita bahas mengenai contoh-contoh jurnal yang predator, seperti misalnya pernah kita bahas adalah teks empresarial.
Dan sahabat JP Channel ya, karya ilmiah yang dipublikasikan atau diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional yang bereputasi selama pendidikan sekolah ya, tugas atau izin belajar ya, baik itu magister maupun doktor, bisa pokoknya tugas belajar atau izin belajar ketika diterbitkan ya selama pendidikan sekolah itu yang merupakan sintesis atau pengembangan dari disertasi atau tesis diakui. Tetapi tidak bisa digunakan sebagai pemenuhan syarat khusus. Jadi boleh saja dimasukkan sebagai nilai ya, angka kredit ya di dalam butir penelitian ya, di dalam kegiatan pelaksanaan penelitian boleh diakui. Tetapi tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus. Ini tidak bisa dijadikan syarat khusus. Jadi cari syarat khusus yang lain yang bukan merupakan sintesis, yang bukan merupakan pengembangan dari disertasi, silakan bisa dijadikan sebagai syarat khusus dengan catatan ya ada proses review yang baik, kemudian juga cek similarity-nya ya dengan ketentuan yang tadi kita bahas ya. Dan juga ingat ya sahabat JP Channel, syarat khususnya itu harus terkait antara bidang keilmuan ya Bapak Ibu sekalian dengan artikel yang menjadi syarat khusus ya, jadi harus linier lah ya, dia harus linier ya. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan ekonomi syariah ya bidang keilmuan ya, bidang ilmunya ekonomi syariah, maka jurnal yang dipublikasikan ya terkait dengan ekonomi syariah, artikel yang dibahas juga berkaitan dengan ekonomi syariah. Kemudian karya ilmiah yang digunakan untuk syarat khusus ya, kenaikan jabatan akademik ke lektor kepala dan profesor tidak boleh diterbitkan dari perguruan tinggi asal. Jadi dari PT asal nggak boleh ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian mengajukan ke lektor kepala ya, kemudian syarat khususnya adalah publikasi artikel di jurnal di tempat PT asal Bapak Ibu sekalian yang sudah Sinta 2 ya, tidak bisa ya, karena ini aturannya menjelaskan adanya larangan atau nggak boleh atau nggak bisa dijadikan sebagai syarat khusus kalau diterbitkan di PT asal. Tetapi kalau untuk pengangkatan pertama ya, kemudian untuk kenaikan dari asisten ahli ke lektor ya silakan, bisa itu kita jadikan sebagai syarat khusus. Ya, karena tidak ada ketentuan yang kita langgar, tidak ada ketentuan yang melarang masalah tersebut. Dan karya ilmiah yang terbit sejak 6 bulan ya sebelum TMT jabatan akademik terakhir bisa digunakan sebagai syarat khusus, bisa. Berarti kalau bisa dijadikan sebagai syarat khusus, berarti juga bisa dimasukkan sebagai atau diakui ya dalam butir pelaksanaan penelitian. Karena ini berkaitan dengan karya ilmiah, jadi bisa. Misalnya TMT-nya adalah TMT-nya misalnya bulan Juni tahun ya 2023 ya, misalnya bulan Juni tahun 2023, maka 6 bulan sebelum bulan Juni tahun 2023 itu masih bisa dipakai. Jadi misalnya karya ilmiahnya dipublikasikan ya pada bulan Januari 2023, maka masih bisa dipakai ya, karena masih maksimal ya, maksimal itu 6 bulan. Tapi kalau 7 bulan tidak bisa. Jadi maksimal ketentuannya adalah 6 bulan sebelum TMT jabatan akademik terakhir. Bisa ini sebagai syarat khusus yang menunjukkan bahwa bisa juga ya diakui ya dalam butir pelaksanaan penelitian yang bukan merupakan syarat khusus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa catatan penting ya penilaian JAD, AA dan lektor ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan ya di video berikutnya. Semoga penjelasan kita ya mengenai pengangkatan pertama ya dan juga kenaikan ya jabatan akademik dari AA ke lektor ya bisa menambah pengetahuan ya, menambah ilmu dari Bapak Ibu sekalian, dan semoga dalam proses pengajuan untuk pengangkatan pertama maupun kenaikan dari AA ke lektor, Bapak Ibu sekalian dan sahabat JP Channel diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akhiri ya, terus ikuti channel Jejak Profesor
bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.